warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya Miftah Basuri Ajis dari PMPI, selaku MC dan moderator di acara webinar pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar daring pada hari ini yang telah mensempatkan waktu untuk hadir dalam acara webinar. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, kedua sambutan dari Direktur PT PMI, yang ketiga yaitu materi webinar, dan keempat pertanyaan-pertanyaan dan penutup. Belum memulai acara pada hari ini, saya akan menginfokan masih bahwa pada hari ini yang seharusnya menjadi pemateri yaitu Bapak Insinyur Khairul Iqbal. Kebetulan beliau berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit, jadi kami digantikan oleh Bapak Insinyur Sony Sumarsono MBA selaku Ketua DPP IAPI, dan beliau sudah hadir di dalam Zoom hari ini. Terima kasih Bapak Sony. Adapun untuk nanti pertanyaan yaitu adalah 3-5 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Nanti untuk yang ingin bertanya silakan chat di dalam kolom chat Zoom ini dengan format nama, spasi instansi atau perusahaan, dan spasi pertanyaan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Mohon untuk tidak mengaktifkan audio pada saat pemateri nanti menjelaskan. Nah, masuki acara pertama yaitu marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Selanjutnya yaitu untuk pertama berkenan untuk kita foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan video masing-masing untuk kita melakukan foto bersama. Ayo Bapak Ibu untuk diaktifkan terlebih dahulu videonya. Baik, kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide selanjutnya kali lagi. Tiga, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Direktur PT PMPI pada Mbak Nisa Kamila MM, kami persilakan. Ya. Sudah terlihat ya, Mas Miftah? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi. Sebelum saya memulai presentasi saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sony Sumarsono yang bersedia hadir untuk menjadi pemateri webinar hari ini, dan juga ke seluruh peserta yang bersedia hadir untuk di webinar hari ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Nisa Kamila. Saya selaku Direktur PPMPI akan mempersilakan sedikit tentang kami PPMPI. Jadi, PPMPI Indonesia itu yaitu di tahun 2000 lalu bekerja sama isi pengadaan dengan IAPI dan baru yaitu kami mulai mendirikan usaha Sandpot sebagai fasilitas pendukung kegiatan training kami. Lalu 2013 kantor kami pindah di Safwa tersebut dan mengadakan training di dalam bidang K3 dan K3 konstruksi. Jadi PPMPI ini mempunyai visi menjadi institusi terkemuka untuk pengembangan SDM, khususnya di bidang pengadaan dan tidak terbatas di bidang lainnya. Lalu melakukan pengembangan misinya itu, melakukan pengembangan SDM itu melalui training pelatihan, sertifikasi, konsultasi, melalui pemateri, konsultan, dan asesor yang berpengalaman di bidangnya. Nilai yang kami miliki adalah memiliki akreditasi B dari LKPP dan juga mempunyai izin sebagai penyelenggara ITC. Ini tim PPMPI sekarang yang bekerja sama untuk menjalankan misi mencapai visi. Saya sendiri, lalu ada Mas Khairul Mutakin, Mas Firdi, Mas Miftah, dan Mas Ardi. Produknya apa sih? Produk kami adalah training, jadi di bidang pengadaan khususnya, dan juga tidak terbatas di bidang lainnya. Lalu sertifikasi, bersertifikat BNSP, dan juga konsultasi khususnya di bidang pengadaan. Nah, berikut portofolio kami di aktivitas training dan konsultasi kami beberapa. Klien kami itu ada AKR, Elnusa, Saipem, Star Energy, ConocoPhillips, Genting Oil, LKPP, dan Kementerian Keuangan. Lalu lainnya ada Jam Sostek, Tank Indonesia, Jakarta Tank, Chandra Asri Petrochemical, PUPR, dan Rumah Sakit Mata Cicendo. Untuk tidak hanya in-house training kami juga melakukan publik. Jadi ini beberapa judul yang kami sudah lakukan untuk publik. Mayoritas itu di pengadaan sektor migas dan juga pemerintah. Dan klien kami untuk melakukan konsultasi yaitu ada Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, lalu ada Quest Geophysical Asia dan juga LKPP. Dan mayoritas ini kita membuat atau memperbarui SOP pengadaan barang jasa. Lalu ada Jasa Marga, Telkom Indonesia, ITC, Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, RSUP Persahabatan, dan juga Pusat Jantung Nasional Rumah Sakit Harapan Kita. Terima kasih. Sekian pemaparan singkat dari saya. Jika Anda ingin lebih banyak tahu PPMPI atau ingin bekerja sama, atau ingin mengadakan training, sertifikasi, dan juga konsultasi, bisa hubungi di kontak ini. Dan ingin memberikan informasi, untuk di bulan Februari kami juga mengadakan training dan sertifikasi untuk K3 konstruksi dan juga PBJ. Jadi K3 konstruksi ini kami mengadakan untuk K3 ahli muda, PBJ ini kami mengadakan sertifikasi kompetensi CPOF, yaitu Certified Procurement Officer, yang bisa dituju untuk pemula di pengadaan atau staf-staf pengadaan. Kalau ingin lebih lanjut informasinya, silakan hubungi kontak yang udah ada di presentasi ini.
Sekian. Terima kasih. Saya balikan lagi kepada Mas Miftah. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Mila. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Bapak Insinyur Sony Sumarsono MBA. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik ya? Baik, Pak, jelas ya. Ya, Mbak Mila, Mas Miftah, Bapak Ibu sekalian, ya seperti tadi disampaikan, saya minta untuk menggantikan narasumber yang harusnya Pak Khairul Rizal ya. Dan pada pagi hari ini, semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Kita diskusi-diskusi saja, sharing pengalaman terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan reposisi ya, fungsi dan kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga bisa lebih strategis. Nah, mungkin konteksnya itu ya. Nanti kita lihat deh sambil kita jalan diskusi ya. Mudah-mudahan nanti saya juga hanya memancing-mancing aja. Saya berharap nanti ada feedback dari Bapak Ibu sekalian. Saya coba sharing screen ya. Bisa terlihat kah? Bisa, Pak. Saya. Oke. Jadi sesuai dengan tema yang diangkat di webinar ini, yaitu bagaimana kita bertransformasi, gitu ya. Bagaimana kita transformasi itu ya berarti kita mengubah paradigma, mengubah bagaimana kita mengelola pengadaan agar pengadaan dilihatnya menjadi fungsi yang lebih strategis. Nah, seperti apa itu? Kita lihat bentar ya. Ini sekilas mengenai saya yang mungkin 20 tahun terakhir terjebak di pengadaan. Ya, mungkin pertama, kenapa perlu transformasi sih? Emang ada masalah apa? Sekarang kan pengadaan juga berjalan baik-baik saja, gitu ya. Nah, apakah baik-baik saja? Saya juga nggak tahu. Nah, paling tidak, ini ada beberapa data yang saya pakai. Ini memang nuansanya seperti nuansa organisasi swasta ya, tapi sebenarnya tipikal karena kalau kita ngelihat di lingkungan pemerintah pun, sebenarnya pemerintah pun bisa dilihat bagaimana pengadaan itu bisa mengoptimalkan investasi ya capex yang diberikan kepada KLPD ya berupa anggaran, baik itu APBN, APBD ataupun rencana kerja dan anggaran di BLU, BLUD atau kalau perusahaan swasta apalagi gitu ya. Di mana kita diminta menciptakan value dari pengadaan. Nah, value yang seperti apa? Nah, ini saya ambil contoh sih di organisasi profit gitu ya, di mana kalau organisasi yang motifnya profit itu untuk menghasilkan keuntungan ya margin ya dia harus dapatkan sales kan, dia harus dapatkan pendapatan. Namun dari pendapatan itu nanti ada untuk merealisasikan pendapatan itu harus bekerja kan, harus perform. Nah, itu nanti ada internal cost ya, harus membayar gaji karyawan, membeli peralatan, dan segala macam. Nah, nanti ada juga external cost, ada biaya marketing, mungkin ada biaya distribusi, dan segala macam. Itu external cost. Baru nanti sisanya itu yang disebut dengan profit.
Nah, yang menarik, ternyata untuk menghasilkan profit itu bisa macam-macam. Bisa dengan cara mencari pendapatan baru, atau satu lagi, dengan kita mencoba menghasilkan saving, penghematan dari belanja pengadaan barang dan jasa. Nah, ini menarik nih. Ya, jadi ini di kebanyakan korporasi-korporasi besar ini udah jadi pembicaraan seru bahwa bagaimana procurement itu bisa menciptakan value dengan memberikan saving. Nah, ini procurement saving. Jadi misalnya kita bisa melakukan saving dari pengadaan, penghematan dari pengadaan, sejumlah dari new sales, maka cost untuk menghasilkan saving itu relatif kecil. Sehingga dari target saving itu yang berkontribusi terhadap profit itu besar sekali. Nah, ini gambaran saja. Ternyata pengadaan itu powerful gitu. Sama juga kalau di pemerintahan. Ada anggaran, ada APBN, APBD. Nah, kan kita untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang jasa itu dipakai apa? Untuk memberikan layanan masyarakat. Kemudian apa nanti sesuatu imbal baliknya? Ya, untuk peningkatan perekonomian, peningkatan pendapatan asli daerah. Yang akhirnya itu meningkatkan pendapatan bruto daerah tersebut. Nah, begitu tuh. Jadi bagaimana pengadaan itu bisa memotori pergerakan perekonomian, pertumbuhan ekonomi kalau di daerah gitu ya. Sehingga nanti meningkatkan pendapatan bruto dari daerah itu. Nah, kalau pemerintah daerah kan itu yang dikejar. Nah, kalau kita berbicara rumah sakit misalnya atau universitas, nah, itu berbicaranya layanan kan. Jadi bagaimana dengan kita menginvestasikan peralatan medis, bagaimana kita menginvestasikan membeli peralatan pendidikan, kita bisa meningkatkan layanan terhadap siswa, terhadap pasien, sehingga kita akan memberikan value lebih terhadap pasien, sehingga pasien loyal, sehingga mahasiswa juga loyal. Nah, ini dia. Jadi pengadaan bukan hanya sekedar dilihat sebagai belanja saja, tapi dampak multiplier efek dari kegiatan pengadaan itu sebenarnya kalau dikaji lebih banyak itu banyak bisa memberikan value yang di atas itu. Nah, ini contoh, ini kebetulan saya ambil dari salah satu konsultan besar Etiquette. Ini kebetulan dari salah satu klien kami, gitu ya, di mana ini data real gitu ya. Dari ini kebetulan pabrik nih. Ini pabrik dari pendapatan sekitar 240.000 gitu ya. Hitung bawah itu net profitnya itu sekitar 26.000. Bahkan ini cuman 1.000 nih tahun 2020 nih karena ke pandemi gitu ya. Mungkin jangan ambil yang ekstrim lah ya. Kita ambil yang ini aja. Kalau kita ambil yang ini nih, gross profitnya kurang lebih sama gitu. Nah, dari gross profit 22.000, 19.000 itu, ternyata dia belanja pengadaan barang itu sekitar 200.000. Jadi bayangkan kan, kalau kita bisa berhemat, kita bisa membuat lebih efektif biaya pengadaan yang besar ini, gitu. Nah, ini kan contoh. Saya saving 10% saja. Itu ternyata meningkatkan laba hampir 100%. Kalau saya saving 15%, wah itu bisa meningkatkan laba sampai 150%. Ini laba kotor ya, gross profit ini. Nah, ini cuman mau menunjukkan how powerful is pengadaan. Bahwa pengadaan itu adalah fungsi yang memiliki impact besar terhadap organisasi. Nah, namun di sisi lain pengadaan ini juga banyak tantangan. Nah, ini contohnya tantangan dari nilai pengadaan yang semakin lama makin besar, waktu pemrosesan yang panjang, gitu kan. Kemudian dinamika kebutuhan, harus sesuai dengan program kerja, apalagi sekarang zamannya COVID, banyak sekali dadak-dadakan. Kemudian melibatkan banyak pihak pengadaan itu, termasuk vendor. Tantangan menjaga prinsip-prinsip pengadaan, dan perlunya sinkronisasi kebijakan dengan kebijakan pengadaan dengan kebijakan penganggaran,
kebijakan pembayaran, kebijakan pengelola aset, dan segala macam. Nah, ini tantangan-tantangannya. Jadi tadi pengadaan itu punya potensi gitu ya. Punya potensi untuk bisa memberikan value yang besar, tapi juga banyak tantangan. Nah, oleh tersebab itu, jadi itu alasannya ya, alasan kenapa perlu bertransformasi. Nah, sekarang kita bagaimana arah transformasinya kemana nih? Nah, ini saya ambil dari ada satu riset lagi dari Hackett, di mana telah terjadi pergeseran peran gitu ya. Peran fungsi pengadaan. Kalau dulu tuh pengadaan fungsinya tuh supply assurance. Ya, supply assurance itu ya udah perlu barang dan jasa seperti apa, saya cari sesuai dengan tata kelola yang berlaku, sesuai dengan SOP yang ada. Nah, itu supply assurance. Nah, itulah peran buyer ya, bagian pengadaan. Kalau pemerintah Pokja gitu ya. Nah, kemudian bergeser peran pengadaan itu untuk mendapatkan harga yang paling efisien. Maka fungsi pengadaan itu goals-nya adalah mendapatkan harga terbaik. Nah, fungsi pengadaan itu sebagai apa? Negosiator. Bergerak lagi, fungsi pengadaan itu sebagai bukan fokus mendapatkan harga terendah, tapi biaya terendah. Sebab kita bisa saja beli barang harganya rendah, tapi ternyata umur ekonomisnya pendek. Ya, harusnya 5 tahun bisa dipakai, ternyata baru 2 tahun sudah rusak. Nah, inilah muncul sebenarnya berikutnya adalah indikator yang disebut dengan TCO, Total Cost of Ownership. Sehingga fungsi pengadaan itu sebagai pengendali biaya, gitu loh. Dan berkembang lagi. Nih zamannya sekarang nih kan ya, konsolidasi pengadaan gitu kan, sekarang gitu ya. Membuat katalog lokal, katalog sektoral, katalog nasional. Nah, bagaimana itu bisa tercipta? Nah, orang pengadaan harus mengelola demand nih. Demand itu artinya kebutuhan. Kebutuhannya harus diagregasi, digabung, segala macam. Sehingga fungsi pengadaan itu sebagai konsultan anggaran. Dan karena ini mengelola demand dari seluruh user kan banyak di organisasi kita. SKPD kan banyak sekali kan di tempat kita. Nah, itu berarti orang pengadaan itu sebagai relationship manager. Sebagai membangun relationship dengan para pihak. Dan lebih tinggi lagi, peran pengadaan itu sebagai value management. Yaitu tadi, bagaimana pengadaan itu bisa berkontribusi kepada profit, kalau profit-oriented company, fungsi pengadaan bisa meningkatkan tingkat layanan, kalau fungsi organisasinya memberikan layanan. Nah, sehingga orang pengadaan itu sebagai trusted business advisor. Jadi orang pengadaan itu jadi konsultan internal gitu. Bahkan orang pengadaan itu sebagai change agent, karena memang karena pergeseran peran kayak gini, pengadaan harus bertransformasi. Dan kalau pengadaan bertransformasi, ternyata pengadaan juga nanti akan mendorong terjadinya transformasi di tempat-tempat lain, paling tidak di anggaran, di aset, dan segala macam. Nah, ini di riset 2014 nih terjadi tren di sini. Nah, kita sekarang ada di mana nih? Mungkin Bapak Ibu bisa nyadari, apakah masih di sini, apakah tukang ahli nego, atau sebagai cost control, apa sudah mulai mengelola demand, atau sebagai value management. Nah, ini dia ya, tren pengadaan. Nah, ada lagi saya pernah hadir di salah satu event internasional. Ternyata ke depan tuh tren pengadaan itu 4 ini. Satu, elevate. Elevate itu apa? Fungsi pengadaan itu naik kelas. Ya. Dulu eselon 4, sekarang jadi eselon 3. Dulu eselon 3, sekarang jadi eselon 2. Gitu. Dulu asisten manajer, sekarang jadi manajer. Bahkan di beberapa organisasi besar, orang tertinggi pengadaan itu fungsinya tinggi, selevel dengan direksi, kalau ini badan usaha. Gitu. Nah, itu elevate. Ya. Posisi pengadaan semakin strategis di organisasi. Kemudian yang kedua, consolidate. Yaitu tadi, mengelola demand. Belanja sekarang jangan satu-satu, jangan peritil-peritil, jangan retail. Kita belanja partai besar.
mengagregasi demand. Tujuannya supaya apa? Supaya kita memiliki posisi tawar lebih baik terhadap penyedia, dan kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, itu consolidate. Tren berikutnya adalah align. Alignment tuh, ini perlu kolaborasi yang baik nih antara pengadaan dan user, gitu. Terutama di aspek perencanaan. Gitu. Ternyata pengadaan itu kinerjanya kalau bagus, itu kuncinya adalah memperbaiki fungsi perencanaan. Nah, itu alignment. Jadi elevate, consolidate, alignment. Dan untuk bisa menghasilkan semuanya itu kita memerlukan sumber daya yang profesional. Nah, ini dia. Ya, pentingnya kita membangun kompetensi para pelaku-pelaku pengadaan, bahkan para pemangku kepentingan pengadaan. Kalau di pemerintah, PPK juga harus kompeten di pengadaan, PA dan KPA juga harusnya kompeten di pengadaan, gitu. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa menyadari kalau nggak kompeten ya dampaknya bisa diperkirakan lah kurang lebih. Nah, untuk itu kita perlu melakukan tadi transformasi atau bahasa saya itu modernisasi. Perlu dimodernize nih. Nah, bagaimana nih arah modernisasinya? Arah transformasinya gimana? Paling tidak nih dari pengalaman kami, pengalaman saya pribadi selama 20 tahun, saya coba kemas itu paling tidak ada 4 arah transformasi. Pertama, diperbaiki strategi dan kebijakannya. Kemudian diperbaiki organisasinya dan SDM-nya. Kemudian diperbaiki proses bisnisnya, ya, operation-nya, dan diperbaiki teknologinya, karena pengadaan itu adalah salah satu fungsi yang saat ini paling terdisrupsi oleh teknologi. Kalau pengadaan masih manual, kayaknya udah nggak zaman lagi. Ya. Kayaknya semuanya sekarang itu pengadaan udah dituntut berbasis teknologi. Nah, semuanya itu dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kepuasan pelanggan, which is itulah value. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar bertransformasi, tapi bertransformasi untuk menciptakan value. Nah, ini adalah contoh tadi kan, strategi. Maksudnya apa nih memodernisasi strategi? Kita selalu membiasakan memetakan kebutuhan kita tuh seperti apa. Kita bisa bagi-bagi, paling tidak di sini kita bisa bagi-bagi kebutuhan barang, kebutuhan pengadaan barang dan jasa menjadi 4. Ya. Yang di rutin ini kita strateginya sederhanakan proses karena risiko rendah dan nilai rendah. Kalau di leverage karena risiko rendah dan nilainya tinggi, strategi kita adalah konsolidasi untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Bottleneck belanjanya sedikit tapi risikonya tinggi, maka strategi kita kendalikan risiko. Dan kalau kita belanjanya tinggi dan risiko tinggi, strategi kita adalah bermitra untuk menurunkan biaya. Jadi kita lihat ya, kalau di leverage kita menurunkan harga, kalau di atas kita menurunkan biaya. Nah, ini contoh kita berpikir strategi, kita memodernisasi strategi pengadaan kita. Nah, yang kedua, proses. Karena tadi ada strategi itu, makanya prosesnya juga paling tidak kita bagi 2. Ada yang kami sebut dengan pengadaan strategik, dan ada pengadaan taktikal. Pengadaan strategik itu dari penetapan kebutuhan, mencari penyedia yang cocok, melakukan sourcing atau tender, negosiasi, mengelola kontraknya, dan mengelola relationship-nya ya. SRM itu Supplier Relationship Management. Nah, sementara untuk pengadaan taktis yang simple-simple, yang standar, itu modalnya modal order management aja. Permintaan pembelian, persetujuan, pemesanan, pengiriman, penerimaan, invoice, dan payment. Ini yang kita kenal dengan P2P. Atau kalau di pemerintah, e-purchasing. Nah, cuman di pemerintah, e-purchasing-nya belum sampai pembayaran. Lagi diarahkan ke sana sih. Nah, ini dari 2 jenis mekanisme ini KPI-nya juga beda-beda. Ini untuk strategic item, risiko tinggi, kontraknya jangka panjang. KPI-nya cost and quality. Sementara yang di kanan, yang tactical, modal e-purchasing untuk barang-barang sederhana, risikonya rendah, barang standar, produk yang tersedia di pasar. KPI-nya adalah apa? Speed.
kecepatan order, harga, dan layanan. Nah, makanya Pak Khairul sering ngomong apa tuh simple trusted, nah itu tuh. Simple trusted, speed, cepat, nah itu dia. Nah itu kalau pengadaan taktikal. Tapi kalau pengadaan yang strategik ya KPI-nya quality and cost. Gitu ya. Nah ini proses ya. Proses itu mesti dilihat terintegrasi ya. Pengadaan itu ada kegiatan hulunya dan kegiatan hilirnya. Hulunya adalah kegiatan perencanaan, hilirnya adalah pengelolaan kontrak. Nah ini harus terintegrasi. Nah ini contoh aja bagaimana proses itu terintegrasi dan bagaimana pentingnya kita membuat strategi dan rencana pengadaan yang hijau ini. Kalau pengadaan yang masih tradisional ini dari kiri langsung pemilihan. Nah ini kita perlu memperkuat strategi pengadaan, strategi dan pemaketannya. Nah, jadi pengadaan yang lebih strategis itu yang modern, kalau kita memperkuat ini, dalam rangka apa? Meningkatkan value, meningkatkan kinerja proses-proses turunannya. Nah, untuk itu diperlukan kompetensi yang komprehensif. Ya. Diperlukan kompetensi untuk mengelola strategi dan perencanaan pengadaan, mengelola pengadaan strategis, mengelola pengadaan operasional. Nih ya, tadi pengadaan yang strategis, yang quality and cost, pengadaan operasional yang speed and time, gitu ya, speed and price, gitu ya. Kemudian ada di beberapa tempat masih ada pengadaan swaklola, pengelolaan kontrak, pengelolaan penyedia, dan bagaimana kita mengelola kebijakan. Kalau di pemerintah kebijakannya memang dibuat LKPP, tapi di dalamnya harus paham juga bagaimana mengoptimalkan kebijakan itu. Bahkan mungkin perlu ada diskresi tertentu terhadap kebijakan standar dari LKPP. Nah ini kompetensi SDM yang diperlukan. Nah, sehingga secara keseluruhan modernisasi pengadaan menuju pengadaan yang strategis dari pengadaan tradisional ke pengadaan modern itu paling tidak kita perlu mentransformasi beberapa hal. Kita perlu mentransformasi prosesnya. Kalau yang dulu hanya fokus pada administrasi pemilihan, sekarang kita melihatnya prosesnya end-to-end tadi dari hulu ke hilir ya, dari perencanaan, pemilihan, perencanaan, strategi, pemilihan, sampai kontrak prosesnya. Tujuannya, kalau dulu pengadaan itu yang penting sesuai aturan. Ke depan itu pengadaan harus berkontribusi terhadap pencapaian target program organisasi. Sehingga orang pengadaan nggak seringkali dibully oleh pimpinan. Ini yang bikin target perusahaan atau target organisasi tidak tercapai orang pengadaan nih. Nah, ini kita orientasi kita mesti berubah. Begitu juga organisasinya. Kalau dulu organisasi cenderung tersebar, nah organisasi pengadaan modern cenderung terpusat dan strategis. Tapi terpusat pun macam-macam ya, tidak harus semuanya terpusat. Tata kelolanya kalau dulu hanya memilih penyedia, nah ini tata kelolanya dari strategi dan perencanaan, pemilihan, sampai kontrak. SDM, kalau dulu SDM pengadaan itu hanya pekerjaan sampingan. Nah, kalau ke depan harus SDM yang profesional dan berintegritas. Begitu juga kompetensinya, kalau dulu hanya sekedar memahami peraturan, ke depan ya harus paham nih segala macam aspek teknis pengadaan. Dari perencanaan, strategi, pemilihan, kontrak, dan manajerial pengadaan. Teknologi kalau dulu hanya otomasi proses saja, ke depan ya kita menuju digitalisasi pengadaan yang terintegrasi. Nah ini arah dan konsep transformasi pengadaan menuju pengadaan yang lebih strategis. Mungkin ini saja dari saya buat memicu diskusi. Nah selanjutnya mungkin saya lebih senang kita bisa diskusi lebih lanjut sesuai dengan kondisi di tempat Bapak Ibu sekalian. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sony. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya, ini ada satu pertanyaan Pak dari Bapak Wisnu
Kastamsi dari Sekda Kabupaten Bogor. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung dengan kaitkan saving pengadaan net gross profit? Oke. Bisa langsung dijawab, Pak. Oke. Sebentar ya. Enaknya saya pakai slide aja nih. Biar tervisualisasi ya. Ini tadi mungkin di sini kali ya. Nah, ini dia. Jadi kan kalau accounting itu ini pendapatan ya, sales itu pendapatan, COGS itu biaya-biaya. Nah, ini kebetulan manufacturing itu memang gross profit persentasenya itu sekitar segini ya, sekitar 10%. Nah, sementara dia belanja pengadaan barang dan jasa nilainya segini nih. Nah, seandainya kita melakukan tadi ya, strategi yang lebih baik, pakai teknologi, pakai apa namanya tuh dijalankan oleh orang yang kompeten, maka kita bisa ngejar tadi ya penghematan dari fungsi pengadaan. Let's say kita saving lah ya. Nah ini misalnya saving 10% gitu, mendapatkan 10% lebih baik harganya. Nah ini 10% dari 211.000 kan sekitar 10% dari 222.000 sekitar 22.000 kan. Kalau ada saving penghematan 22 juta gitu loh. Sementara gross profit-nya di sini juga 22,4 juta gitu. Artinya ada peningkatan potensi peningkatan laba hampir 100%. Semoga nangkep ya. Ini karena kebetulan nih perusahaan manufaktur yang belanjanya besar ya, 75 sampai 80% dari anggaran itu memang lewat pengadaan. Kalau di pemerintah itu saya hitung-hitung ya sekitar 50%-an. Tidak se-ekstrim ini, tapi tetap aja lebih besar. Nah ini dia cara menghitungnya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Ada selanjutnya yang ingin bertanya dari Bapak Ibu. Silakan oleh yang bertanya. Saya izin ke kamar mandi sebentar ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ada bercerita case di tempat masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya tidak apa-apa. Maaf waktu untuk ini masih luar biasa banyak. Ada yang Ya, ingin kalau di bertanya. Bapak Ibu kalau di daerah itu apalagi di era pandemi ini ya, nilai pengadaan di pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, itu disinyalir ya itulah sumber pertumbuhan ekonomi. Karena perekonomian yang lainnya bergeraknya lambat. Sehingga, Bapak Ibu sadari, belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah itulah yang berkontribusi meningkatkan pendapatan bruto daerah tersebut. Nah, inilah
nanti kita perlu lihat bagaimana korelasinya pengadaan ini, kita buat perencanaan dan strategi yang lebih baik sedemikian rupa sehingga mendukung untuk peningkatan PDB daerah. Kemudian bagaimana kita juga menumbuhkan pelaku-pelaku usaha lokal misalnya. Nah, sehingga pengadaan bukan hanya sekedar ya udah belanja gitu aja, harus direncanakan, harus distrategikan gitu. Oh, kita mau belanjanya kayak gini. Oh, udah harus dipersiapkan penyedianya. Nggak seperti asal gitu saja, supaya nanti penyedia-penyedia lokal yang ini segala macam mampu menangkap peluang-peluang yang dikeluarkan dari paket-paket yang akan kita tenderkan lah misalnya. Ini ada yang tanya. Saya baru akan berkecimpung di PBJ pemerintah. Bagaimana strategi untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai SD PBJ pemerintah? Boleh share sertifikasi keahlian? Oke. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa pemerintah, saat ini itu ada kredensial sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekarang namanya level 1, kalau dulu PBJ dasar ya. Sekarang level 1, nanti ada level 2, level 3, level 4, level 5 gitu. Jadi buat yang baru ya mengikuti level 1. Itu kalau program yang dikelola oleh LKPP. Nah, IAPI itu juga mendirikan ada LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan Indonesia. Nah, itu juga kita punya skema-skema sertifikasi gitu ya. Kalau buat pemula itu ada CPOF tadi yang Bu Mila sampaikan tadi. Kemudian buat yang menengah ada CPSP namanya, Sertifikat Ahli Pengadaan. Kemudian kalau mau menspesialisasi ke kontrak ada yang namanya CCMS. Dan buat para pimpinan yang perlu membuat bagaimana strategi dan harmonisasi pengadaan dengan fungsi-fungsi lain, itu ada sertifikasi namanya CPST, Sertifikat Procurement Strategis. Jadi ada beberapa jenis-jenis sertifikat. Jadi kalau pemerintah tadi ada pengadaan level 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di LSPPI, pengadaan Indonesia, itu ada 4 sertifikasi. Ada yang khusus buat pemula, ada yang buat ahli pengadaan, buat ahli kontrak, dan buat membangun strategi organisasi, dan segala macam pengadaan. Itu semoga menjawab. Ada lagi mungkin? Silahkan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ada lagi yang bertanya. Silakan mau bertanya bisa lewat kolom chat atau bisa bertanya langsung juga boleh. Jadi intinya pengadaan strategis itu, kalau dulu kan pengadaan itu sangat administratif ya, sangat clerical. Kita tuh orang pengadaan kerjanya itu kayak seperti kayak supir taksi gitu lah. Ada permintaan dikerjain, ada permintaan dikerjain, ada permintaan dikerjain. Gitu. Ntar kalau ordernya banyak sekali, kalau ordernya dikit. Nah, kalau strategis seperti apa? Nah, kita harus proaktif. Kita harus memetakan, mengetahui, kita harus kolaborasi dengan semua user,
Sehingga sebelum eksekusi pengadaan, kita pun udah bisa memperkirakan ke depan tuh pengadaannya seperti apa. Sehingga kita bisa membuat strategi yang pas. Kita bisa membuat pemaketan yang pas. Sehingga tadi kita bisa menciptakan value, baik reduce price, reduce cost, meningkatkan service level, dan segala macam. Kalau yang tadi tradisional, nggak ada kesempatan kayak gitu. Kita tuh ibaratnya jadi objek aja. Ayo ada order kerjain, ada order kerjain, ada order kerjain. Nah itu pengadaan tradisional. Nanti kita ingin shifting ke pengadaan yang lebih strategis gimana ya? Kita harus proaktif. Kita harus berkolaborasi dengan para user untuk bisa memetakan kebutuhan barang dan jasa kita seperti apa. Kita buat tadi supply positioning modelnya, dan kita buat strategi pemaketannya gitu. Wah, itu kan kerjaannya PPK. Ya iya, memang kolaborasi dengan PPK dalam hal ini. Gitu. Jadi memang kata kunci di pengadaan strategis itu kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi, nggak akan tercipta itu. Pengadaan strategis. Adanya ya kayak sekarang, model ban berjalan. Gitu. Makanya kita orang pengadaan itu kayak supir taksi aja, nunggu order gitu. Nunggu ada permintaan. Nah, ini yang harus kita transformasi, kita perlu shifting nih polanya. Begitu teman-teman. Ini ada yang angkat tangan Pak. Sorry, Pak Wisnu Silakan. dari Sekda Kabupaten Bogor mungkin ada ini. Sekda Silakan. nih. Silakan Pak Wisnu. Pak Modisi, terima kasih atas waktunya. Ya. Pak Sony, mungkin secara pengalaman Pak Sony bisa diceritakan kepada kami secara umum, mungkin teman-teman belum kalau saya pribadi gitu ya. Ya. Manajemen pengadaan yang ada di pemerintahan. Ya. Perbedaannya seperti apa dengan manajemen pengadaan yang ada di BUMN misalnya atau perusahaan profit seperti itu. Mungkin Pak Sony bisa ceritakan kepada kami perbedaannya sejauh mana. Terus yang kemudian kalau kami di pemerintahan orientasinya kan tidak ke arah profit tapi lebih ke manfaat. Ya. Nah ini terkait dengan transformasi pengadaan ini apa yang harus kami lakukan? Oke. Ya, kalau tadi saya membahas mengenai pengadaan, goals-nya adalah transformasi untuk mendapatkan value yang lebih tinggi ya. Nah, value di organisasi yang berbeda, beda gitu loh. Kalau di organisasi profit, value-nya apa? Profit. Kalau di organisasi pemerintah, value yang dihargai apa? Layanan. Layanan itu artinya ya barang dan jasanya bisa memenuhi untuk pelayanan masyarakatnya, pelayanan publiknya bisa terlaksana dengan baik, tidak mengganggu pelayanan pengadaan itu. Gitu. Kemudian apa lagi? Sekarang kan zamannya Pak Presiden sekarang mengedepankan sekali pemberdayaan UKM dan peningkatan produksi dalam negeri kan. Kalau Anda lihat sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja itu penekanannya ke sana. Kalau melihat Renstra-nya LKPP, itu penekanannya programnya adalah peningkatan peran UKM dan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, itu value. Jadi bagaimana pengadaan pemerintah yang besar ini bisa membantu meningkatkan pengembangan UKM. Bagaimana pengadaan ini bisa mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Gitu. Nah, itu yang harus direncanakan, dibuat kebijakannya. Kemudian nanti eksekusinya dibuat strateginya. Gitu. Makanya tadi bedanya pengadaan yang tradisional dengan pengadaan strategis itu adalah penguatan perencanaan. Karena di penguatan perencanaan itu kita berpikir, kita mau ngejar value apa? Kalau saya perusahaan BUMN atau perusahaan swasta, yang dikejar adalah profit sebesar-besarnya kan.
Tapi kalau pemerintah yang dikejar apa? Yaitu tadi, di samping prinsip-prinsip pengadaan yang harus kita jaga, kita ngejar bagaimana ini juga akan menumbuh kembangkan UMKM. Bagaimana kita nih akan meningkatkan juga produksi dalam negeri. Gimana? Kita ada hitung-hitungannya. Setelah kita membuat hitung-hitungannya, kita membuat strategi. Oh, kalau gitu pemaketannya mesti begini nih supaya lebih banyak UKM bisa terlibat. Oh, pemaketannya harus begini sehingga produksi dalam negeri porsinya semakin bisa ditingkatkan. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi kuncinya di pemahaman value. Perusahaan yang berbeda, organisasi yang berbeda, value-nya beda yang dikejar. Ya, tadi saya contoh ekstrim adalah instansi pemerintah dengan perusahaan swasta. Nah, sekarang kita ngomong BLU. Value apa rumah sakit? Oh, rumah sakit layanan. Apalagi sekarang lagi COVID. Bagaimana caranya kita bisa responsif dan bisa melayani pasien yang pertumbuhannya bisa naik turun sangat dinamis. Nah, harus mikir nih pengadaannya gimana nih supaya tidak ada obat kosong, tidak ada pelayanan yang terlewati gitu. Nah, kayak begitu. Itu yang namanya value. Bagaimana pengadaan berkontribusi penciptaan value di organisasi kita. Kita lihat aja organisasi kita apa. Pemda. Nah, Pemda sebenarnya pertumbuhan ekonomi kan yang dikejar kan. Bagaimana kita pemerataan ekonomi segala macam. Bagaimana pengadaan itu berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, harus direncanakan kan, harus distrategikan gitu loh. Sedemikian rupa sehingga memang kita nanti bisa nyasar nih. Ini pertumbuhan ekonomi daerahnya didapat dengan cara kayak gimana nih? Oh, karena di tempat kita banyak sekali sumber daya alam. Oh, ini yang senang. Berarti kalau begitu paket-paketnya kita ini kan supaya bagaimana menyerap potensi-potensi lokal sehingga itu bisa dibelanjakan kepada pengusaha-pengusaha lokal. Oh, pengusaha lokal di sini sudah banyak, tapi pemain lokal mereka nggak pernah bisa bersaing di level nasional. Nah, dibuat programnya. Bagaimana caranya pengadaan nanti berkolaborasi dengan SKPD gitu ya untuk membina nih para pelaku usaha sehingga mereka meningkatkan kemampuannya, kompetensinya, kinerjanya. Nah, makanya kan kita ada mekanisme namanya penilaian kinerja vendor. Penilaian kinerja vendor itu bukan hanya sekedar kita menilai kinerja vendor, itu kalau dipahami itu kesempatan untuk meningkatkan kemampuan vendor kalau disampaikannya dengan benar. Makanya sekarang di LKPP, kebijakan blacklist namanya apa? Pembinaan penyedia kan. Kalau dulu kan kebijakannya daftar hitam gitu ya. Daftar hitam tuh konotasinya negatif. Padahal daftar hitam tuh tujuannya apa? Maksudnya apa? Membina vendor, membina penyedia agar dia sadar, agar dia memperbaiki diri gitu. Nah, makanya kebijakan pun dirubah. Sekarang namanya pembinaan penyedia gitu. Nah, itu Pak, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali? Waktu masih. Izin moderator. Ya, siapa? Dipersilakan untuk bertanya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Sony. Selamat pagi, teman-teman yang hadir di webinar pagi ini. Terima kasih, Bu Moderator, Pak Miftah, atas kesempatannya. Izin, Pak, pertanyaan saya ini kan tema kita ini menuju persiapan pengadaan strategis, Pak ya. Ya. Saya kebetulan di Pemda, Pak, di Pemda Provinsi Kepulauan Riau, Pak. Oke. Yang mau saya tanyakan terkait paket-paket aspirasi Dewan, Pak. Oke. Permasalahan kita, iya, ini masalah ini semalakama, Pak, sebenarnya kalau paket-paket aspirasi ini. Jadi setiap saban tahun kan itu tetap ada paket-paket itu, Pak. Nah, kita di OPD, Pak, ataupun mau teman-teman di UKPBJ, kadang-kadang kendalanya itu
terkait paket-paket aspirasi ini kan ya boleh saya bilang ini paket-paket ya kepentingan lah Pak ya gitu. Ya. Kebanyakan dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung. Oh, Nah kadang-kadang pengadaan langsung. pemaketan ya Pak, benar Pak. Fisiknya sampai dengan 200, kemudian jasa konsultansi sampai dengan 100 juta Pak. Nah kadang-kadang apa namanya untuk penerapan pengadaan strategis dengan perencanaan yang matang itu susah gitu Pak. Nah maksud saya Bapak kira-kira ada masukan atau saran seperti apa gitu Pak terhadap paket-paket aspirasi ini, paket-paket PL ini begitu Pak. Ya. Nah, karena seringkali setiap tahun ini sering jadi masalah begitu Pak. Nah terkait juga dengan beberapa tahun ini selama masa pandemik itu banyak paket-paket aspirasi itu yang tunda bayar begitu Pak. Nah, artinya pekerjaan itu dilaksanakan tahun ini, kemudian dibayarkan ke tahun anggaran berikutnya gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang di bagian perencanaan itu kami ini sedang mengalami satu permasalahan begini Pak, yaitu paket itu sudah dilaksanakan sekarang tahun lalu 2021. Pekerjaannya sudah selesai. Kemudian di tahun 2022 ini, nah itu di DPA itu paket itu nggak ada Pak gitu. Nah, jadi kemarin itu sudah masuk daftar waiting list untuk paket yang tunda bayar, tapi kemudian di DPA yang sudah keluar sekarang ini paket itu sudah nggak ada gitu Pak. Nah, itu kira-kira menurut Bapak itu gimana gitu Pak? Baik kaitannya dengan terutama terhadap aspek hukum Pak ya. Karena itu pekerjaan sudah terkontrak, sudah dilaksanakan, sudah selesai. Tinggal kita realisasi pembayaran aja begitu Pak. Kalau aspek hukum, itu kita ngelihatnya apakah ada tindakan-tindakan kita yang dilakukan berseberangan dengan tata kelola yang ada. Sejauh itu tidak ada, sebenarnya secara hukum sebenarnya aman. Nah, kalau tadi yang diceritakan case-nya, kalau menurut saya ini masalahnya masalah anggaran ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan masalah pengadaan ini. Secara prosedural itu dimungkinkan kan di sistem penganggaran pemerintah di mana tunda bayar itu kan boleh aja kan Pak ya? Iya boleh Pak. Kan. Nah, tapi kalau sebuah pemerintah daerah memutuskan untuk ada pekerjaan yang tunda bayar, artinya pemerintah bertanggung jawab terhadap kewajiban tertunda yang harus dia penuhi di waktu yang akan datang. Nah, manakala itu tidak muncul di anggaran yang berikutnya, ya itu problem itu sebenarnya. Problemnya kalau menurut saya ya, itu bukan problem pengadaan. Itu problem penganggaran kalau menurut saya. Nah, ini yang ini perlu ngobrol nih. Nah, kemudian tadi mengenai yang aspirasi tadi, bisa kasih contoh nggak Pak? Pekerjaannya apa Pak? Pekerjaannya itu pekerjaan fisik seperti semenisasi jalan Pak, kemudian pembangunan musola, kemudian pembangunan ruang terbuka publik, taman seperti itu gitu Pak. Dan memang itu ada di dalam program kerja kita ya? Iya, memang ada Pak. Oke. Dan pelaksanaannya berjalan dengan baik nggak? Kalau dari sisi pengadaan sih berjalan dengan baik Pak ya, di ranahnya pejabat pengadaan. Masalahnya tuh sering timbul di masalah pelaksanaan Pak, masalah pekerjaan begitu. Nah, kalau masalah pekerjaan berarti ini isunya isu pengawasan dong ya? Ya kan? Iya. Ya, nah ini berbicara pengawasan. Artinya apa? Tadi kan saya bercerita bahwa proses pengadaan yang terintegrasi, jadi kita melihat pengadaan itu jangan hanya parsial pemilihan saja, tapi perencanaan strategi dan juga hilirnya, apa tuh pengelolaan kontrak atau pengawasan. Jadi pengawasannya juga mesti baik. Jadi kalau nih, saya katakanlah ya,
katakanlah kita berkompromi, kita merespon, ada aspirasi tadi. Kita ngambil positifnya ya. Sejauh vendornya atau penyedianya itu kompeten, sejauh mereka mengerjakan sesuai dengan target kinerja yang ditentukan dan tidak ada masalah kinerja, buat saya sih oke-oke saja gitu. Namun kalau aspirasi itu liar, paket bodong, kinerjanya jelek gitu ya. Kalau menurut saya kita memang perlu ada yang pintar ngomong sih ya. Ya itu Pak. Nah, kita perlu ada yang Kesananya pintar itu Pak. ngomong. Kadang-kadang Ngomong. pinter juga nggak cukup juga Pak. Kalau sudah berhadapan dengan dewan-dewan itu gimana ya? Karena gini Mas, manakala ini sudah clear aspirasinya dan aspirasi pihak tertentu dan ada masalah, kalau ini terekspos, dianya juga akan terekspos. Jadi saya biasanya ini pakai teori manajemen risiko. Ini kalau oke, aspirasi Anda punya rekomendasi. Kalau ada rekomendasi, artinya Anda menjamin bahwa penyedia ini bagus. Kalau Anda merekomendasi, jelas-jelas loh merekomendasi, ternyata dia nggak bagus, ini bumerang ini buat dia. Gitu. Jadi ini makanya tadi saya katakan ini perlu keterampilan berkomunikasi dan setengahnya itu kita memberikan advice. Yakin Bapak mau kayak begini? Ini bukannya malah akan menghantui Bapak ke depannya gitu loh. Dulu saya pernah waktu saya lagi bantu LKPP untuk peningkatan kematangan UKPBJ, saya bertemu dengan salah satu bupati di daerah Sumatera Selatan. Itu bupati jelas-jelas saya tidak setuju dengan konsep kematangan UKPBJ. Terus saya bilang sama kepala UKPBJ, tolong diatur deh. Saya bisa ketemu dengan bupatinya, ngobrol-ngobrol, mencoba didengar gitu ya, mendengar aspirasinya. Apa kendalanya sehingga Bapak tidak menyetujui. Rupanya persepsi dia, modal kematangan UKPBJ itu dipersepsikan dia akan mematikan pengusaha lokal. Saya bilang, terbalik Pak. Justru kalau ini distrategikan dengan baik, ini membantu untuk peningkatan peran pengusaha lokal. Tapi yang benar gitu loh. Bukan hanya sekedar kita ngasih proyek, tapi kita ngasih kesempatan pengusaha lokal untuk tumbuh. Nah, itu kan esensi dari keterlibatan UMKM dan peningkatan produksi dalam negeri. Justru harus dibegitukan gitu. Ini kesempatan ini gitu. Pas saya udah jelaskan semua gitu, akhirnya oh kalau kayak gitu saya setuju. Jadi pengalaman-pengalaman saya nih Pak, kalau ada orang tidak setuju dengan konsep modernisasi, transformasi pengadaan itu, saya yakin karena dia belum tahu. Kalau dia udah tahu in detail, dia pasti dukung. Nah, masalahnya membuat dia jadi tahu dan paham ini. Ini yang saya katakan tadi perlu kolaborasi. Mungkin kalau kita nggak langsung berbicara sama mereka anggota dewan, ya kita ngobrol dulu sama Pak Sekda, kita ngobrol dulu sama Pak Bupati, Pak Wali, gitulah, untuk mereka juga paham nanti akhirnya gimana. Karena apa? Overall semuanya itu memberikan kebaikan buat semuanya, gitu. Poinnya sih gitu. Nah, terus pengalaman saya, mereka-mereka yang tidak setuju dengan konsep ini, against the idea, biasanya tinggal nunggu waktu. Sebentar lagi, kan OTT. Kayak gitu. Bisa diprediksi itu, Pak. Pengalaman saya. Tinggal nunggu waktu aja nih, kita ininya kapan. Nah, tinggal sekarang pilihannya mau yang mana, gitu. Jadi kita pun nggak anti terhadap aspirasi, cuman ngelurusin aspirasinya supaya dijalankannya dengan benar. Kalau menurut saya gitu ya. Nah, cuman memang menuju ke situnya butuh keterampilan nih. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa kompetensi SDM PBJ sekarang bukan hanya sekedar ngitung HPS sama bikin lelang nih. Perlu pinter berkomunikasi, berkolaborasi, ngobrol dengan para pihak, gitu. Saya sering nyebutnya tuh collaboration excellence. Jadi kunci sukses pengadaan masa depan itu adalah
kemampuan kita membangun kolaborasi dengan para pihak. Contoh aja kita dengan user kan seringnya kan sikut-sikutan kan gitu loh. Kita lempar sana, user lempar sini. Ah, itu indikasi nggak benar tuh biasanya. Indikasi tidak baik kinerjanya. Kalau kayak begitu. Tidak ada kesamaan visi gitu loh. Nah, ini kita mesti menjual visi kita untuk menyamakan sehingga mereka juga paham gitu. Nah, ini konsep pengadaan strategis ini kalau hanya dipahami oleh orang UKPBJ nggak jalan juga, orang stakeholdernya banyak gitu. Makanya Iya, perlu Pak. nanti ngobrol sama pimpinan sekda segala macam, dijelaskan ini justru ini tools buat mereka, buat kepentingan mereka. Kalau bupati wali kota di periode tertentu dia pasti ada apa tuh, ada prestasi yang bisa ditunjukkan kan, ya ini gitu, ini prestasinya gitu. Kalau dia mau memenangkan vendor-vendor temennya segala macam, boleh-boleh aja sejauh vendornya benar gitu loh. Tapi kalau dia merekomendasi penyedianya nggak benar, nah ini perkara buat semuanya. Mau gitu loh. Ini perkara buat semuanya, nggak cuma buat kita, buat beliau-beliau juga. Nah, kenapa nggak kita tawarkan? Ya udah yuk kita kelola, kita rancang ini sedemikian rupa sehingga penyedianya juga kinerjanya baik. Penyedianya akhirnya tumbuh kan, bukan hanya sekedar hidup dikasih proyek gitu loh. Ini pemahaman dikasih proyek kan nggak bagus, Mas. Short term itu, jangka pendek. Coba kalau ini diberikan kesempatan untuk apa? Untuk belajar, untuk tumbuh, berkembang. Long term mikirnya. Nah, cuman ada juga yang nggak sepaham, ya udah kalau itu memang beda aliran. Kalau memang ada beda aliran ya susah gitu. Iya. Tapi kalau dianya logis, berpikir ini biasanya kalau diajak berpikir logis itu akhirnya dia bisa terima. Makanya saya katakan tadi, seorang tuh nggak mau berubah biasanya karena belum tahu. Tapi kalau udah diberitahu kecenderungan dia setuju. Kecuali memang dia aneh. Kecuali memang pola pikirnya aneh, ya udah memang nggak bisa deh nabrak tembok. Kalau kita ketemu dengan pimpinan yang kayak begitu, ya udah kita disiplin saja membuat dokumentasi. Artinya apa yang kita lakukan adalah yang sebagaimana seharusnya kita lakukan dan dokumentasikan. Bahwa nanti pimpinan membuat keputusan lain, ya silakan aja. Kalau nanti tiba-tiba diaudit atau terus segala macam, dokumentasi kita lengkap. Gitu. Semoga menjawab nih Pak Maradani. Ya, Pak Sony, terima kasih banyak Pak penjelasannya Pak. Ya. Silakan yang lain. Gimana? Silakan yang lain yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan ke Pak Sony. Jadi ini sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Saking strategisnya peran pengadaan itu kalau dipahami, itu berpotensi membangun kapabilitas Bapak Ibu sekalian untuk berpikir strategis gitu. Nah, kalau kita sudah terbiasa berpikir strategis, biasanya orang-orang kayak gini tuh naik jabatannya gampang ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Saya Rahman dari Silakan, Pak Gorontalo. Rahman. Ya. Gorontalo. Ya. Silakan, Pak Rahman. Ya. Salam kenal juga buat Pak Sony, kemudian teman-teman yang lain yang hadir di webinar kali ini. Sama-sama Pak Rahman. Memang kalau apa yang disampaikan oleh Pak Sony itu untuk menuju ke arah strategisnya pengadaan ini, di Indonesia ini terlalu banyak nih orang pintar. Memang kalau cuman kita berbicara teori, hampir semua lah jago memang. Iya. Tapi pada pelaksanaannya memang ya begitu-begitu sih, begitu-begitu.
Contoh misalnya ada pekerjaan-pekerjaan konstruksi Ya. yang paling parah nih aspirasi. Aspirasi lagi nih. Iya, Pak. Karena ada daerah yang saya kunjungi, kemudian saya melihat pekerjaannya itu, kalau dari segi perencanaannya tidak pas. Oh, Pelaksanaannya pun tidak pas lagi. Sehingga ini terbawa ke ranah hukum. oke. Memang bagi saya agak itu juga masalah. Kira-kira kapan nih pengadaan yang strategis yang bisa terlaksana di Indonesia secara baik dan benar? Kira-kira itu Pak pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Pak Rahman, jangan putus asa Pak. Jangan putus asa. Kita harus berupaya terus dan mudah-mudahan nih cara menyelesaikannya banyak-banyak jamaah Pak. Ya. Jangan sendiri-sendiri. Kalau kita jalannya sendiri-sendiri, kita nggak kuat. Tapi Masalahnya pelaksana itu Pak 98% itu. 68% kayak begitu Pak ya? Iya, begitu itu. Nah, gini Pak. Kalau faktanya kayak begitu, faktanya 90% pengadaan itu aspirasi. Nah, berarti apa Pak? Resiko di pengadaan itu tinggi sekali kan Pak ya? Nah, karena resiko tinggi sekali, kita pendekatannya pakai pendekatan manajemen resiko Pak. Artinya apa? Kita identifikasi ada resiko-resiko apa nih? Resiko ketidakcocokan perencanaan, resiko tidak perform pada saat pelaksanaan. Kita identifikasi. Lalu setelah kita identifikasi, ini sebelum pelaksanaan nih Pak ya. Karena tiap tahun kayak begitu, maksudnya nggak usah nunggu nanti diperintah sama orang yang punya aspirasi lagi Pak. Kita siap-siap Pak gitu. Siap-siap menghadapi aspirasi. Nah, kira-kira kayak gitu Pak. Ini yang saya kata. Begini Pak Sony, kalau kita berbicara juga manajemen risiko, di pemerintah tidak mungkin tidak ada manajemen risiko. Iya. Ini maksudnya manajemen risiko di kita Pak, di UKPBJ-nya. Oh ya. Maksudnya buat kitanya, karena ini paket-paketnya kayak gini, wah paket ini berarti berisiko nih. Resikonya apa? Kita identifikasi, kita analisis. Kemudian karena ada potensi resiko kayak gini, terus kita baiknya gimana? Itu buat kita Pak ya, bukan buat pemerintahnya, buat kitanya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya termasuk tadi salah satu mitigasinya, kita perlu ngobrol, kita perlu cari tahu nih channelnya siapa nih orangnya. Dan yang mau kita lakukan, emang kita mau ngelawan Pak, 98%. Nggak selesai juga, malah kitanya ketendang kan Pak. Ya. Nah, yang jadi adalah jadilah konsisten orang baik, ngajak mereka untuk berpikir baik. Kita ambil positifnya aja lah, bahwa aspirasi itu diperlukan buat mereka. Oke Pak, kita jalanin aspirasinya, tapi jalanin yang benar ya. Perencanaan yang benar, pengawasannya yang benar. Gitu. Kayak tadi saya katakan, kalau ini aspirasinya bentuknya nih paket bodong, kinerjanya penyedia itu, ya udah nih bunuh diri, tinggal nunggu waktu aja. Nah, tapi kalau umpamanya yuk kita koordinasikan siapa yang Bapak rekomendasikan. Oke, penyedianya itu. Terus kira-kira paket apa yang kita rencanakan cocok buat dia. Oh, kita dapat indikasi penyediaannya ini, jagonya ini, kelemahannya ini. Nah, kita identifikasi juga ntar kalau kita mau pengadaan langsung dan segala macam, di kontraknya kita antisipasi nih. Pak, Bapak kan nggak terlalu kuat di sini. Tolong deh bermitra dengan tempat lain atau tolong deh nih diperhatikan. Ntar ngomong sama bagian pengawas, tolong nih diperhatikan penyedia ini karena dia lemah di sini. Nah, upaya ini namanya berupaya Pak ya. Kalau kita udah putus asa, udah nggak mau berupaya kan Pak, gitu loh. Kita berupaya aja, masalah hasilnya ntar ya gimana Allah aja gitu. Tapi kita upayakan yang terbaik. Dan kalau bisa kita ajak kolaborasi tuh teman-teman yang pengen memberikan aspirasi. Supaya apa? Aspirasinya yang benar. Paling itu sih Pak. Maksudnya
kita paham kebutuhan mereka, tapi jalaninnya juga mesti benar. Kalau jalaninnya ngaco, ya udah nih kecebur jurang semuanya. Mau kayak begitu, Bapak. Gitu. Tapi kita memberikannya fakta-fakta, Pak. Jadi seolah-olah kita nggak nakutin, tapi menunjukkan bahwa kita siap jadi mitra dia untuk mengelola ini dengan benar. Nah, gitu loh, Pak. Mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi dia untuk nantinya lebih benar, gitu. Kalau terpengaruh sih, Pak. Nah, itu dia kan, Pak. Itu parahnya itu. Ya. Ini kan fakta di lapangannya kayak begitu. Sistem perpolitikan kita masih menciptakan kayak gitu. Ya udah kita nggak bisa menghindar kan. Artinya apa? Harus dihadapi. Nah, gimana menghadapinya? Kelola resiko ini. Kelola dengan baik. Teorinya kayak gitu. Pelaksanaannya memang nggak gampang, Pak. Tapi bukan nggak mungkin. Jadi memang perlu diupayakan. Mudah-mudahan ada forum-forum kayak gini nih ya, kita bisa saling mengisi, saling share pengalaman untuk gimana nih upaya nih ngadepin aspirasi-aspirasi. Kalau perlu kita bikin topik nih, pengadaan aspirasi, bagaimana supaya lebih baik. Oh, bagus itu, Pak. Webinar aspirasi. Iya, artinya saling berbagi pengalaman aja teman-teman, gimana nih memitigasi ini kayak gitu ya misalnya. Gitu. Iya. Aduh, emang dunia persilatan ini. Tapi gimana? Kita kan hidup di tengah-tengah itu, gitu loh. Iya, Pak. Tinggal pilihannya kita mau jadi korban atau kita mau jadi aktor. Ini kan ceritanya aktornya dia, kita jadi korban kan? Iya. Nah, ini harus kita kelola sekarang. Harus kita lawan sehingga apa? Kita juga jadi aktor. Kasih tahu yang benar ya, kasih tahu yang sendiri nggak mampu ya rame-rame kita ajak Pak Sekda, Pak Kadis mana segala macam supaya ini nih sejalan nih yang mau kita lakukan kayak begini gitu ya. Kalau kayak gini terus kita jungkir balik terus gitu loh, tinggal nunggu waktu aja, capek kan. Iya. Ya mereka yang punya aspirasi cuma 4 tahun periode, punya cuma 5 tahun, nah, kita kan lama di sini. Nah, kita kasih pandangan juga gitu ya. Maksudnya kembali lagi lah. Kalau ngelawan, 100% udah susah. Jadi artinya apa? Berdamai aja. Tapi damainya damai yang benar. Ya sementara sih kalau dari saya begitu Pak. Habis gimana lagi? Ada opsi lain? Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ini Pak, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Weli. Ada 2 dari Pak Sarudin. Bagaimana cara membuat pimpinan instansi mengerti pentingnya pengadaan? Dilakukan secara strategis dan tidak dengan sengaja melakukan pengadaan dengan cara pengadaan langsung. Ya. Ya, jadi kan kalau di daerah tuh kan ada RPJM ya, ada apa namanya, ada RJPP, ada RPJM, jadi ada rencana jangka panjang, jangka menengah, terus rencana tahunan. Di mana kalau pemerintah daerah bahkan ini kan harus dipenuhi kan gitu loh. Nah, kita sekarang harus berpikir, ini orang pengadaannya harus berpikirnya strategis. Orang pengadaan ngomongnya jangan ngomong lagi cuman HPS, tender, apa lelang segala macam gitu. Jangan kayak itu lagi. Tapi bagaimana pengadaan ini bisa mendukung pencapaian target-target tadi, target jangka panjang, jangka menengah, tahunan itu. Caranya gimana? Ya, tadi membuat strategi dan pemaketan sedemikian rupa. Wah, ini kita arahnya banyak ke pengadaan langsung terus. Kita jelasin aja, ini pengadaan langsung, kelebihannya ini, resikonya ini. Terus kita tawarkan, oh ada alternatif lain nggak? Alternatifnya begini. Kita tawarkan, kalau itu alternatif yang memberikan peluang positif yang lebih baik, ayo kenapa nggak ini? Nah itu kan ngomong strategi nih, gitu loh. Kalau kemarin kan seolah-olah udah given aja, loh pokoknya nih jadi pengadaan langsung ini bagi ini. Nah, jadi paradigma
pengadaan jadi bagi-bagi proyek ke para penyedia, ini yang harus dirubah. Kita jangan berpikir bagi-bagi proyek, tapi kita harus memberikan kesempatan kepada penyedia. Agar apa? Agar dia juga bisa kinerjanya bagus dan dia bisa tumbuh. Kan lebih enak nih. Dia dapat dua, jangka pendek dan jangka panjang. Ketimbang dia dapat jangka pendek doang gitu loh. Dikasih bagi-bagi proyek doang. Nah, caranya gimana? Ya, kita bener nih pemaketannya, kita buat bener, ini segala macam. Dijamin nggak nih bisa ini segala macam? Ya, kita strategi kan gitu. Wah, ini pekerjaannya nggak cocok nih dikasih ke penyedia yang skala kecil. Kita harus mencari penyedia yang skala menengah atau besar. Terus gimana nih? Aspirasi saya di penyedia yang kecil ini, ya diminta nanti bermitra. Yang penyedia besarnya di kerangka acuan kerjanya kita persyaratkan mereka harus bermitra dengan pengusaha badan usaha yang kecil sehingga bisa menumbuh kembangkan usaha yang kecil doang. Wah, ini kamuflase aja. Gimana? Ya dikawal. Pelaksanaannya dikawal. Bener nggak nih? Memberikan kesempatan kepada usaha kecil. Mana kontraknya? Bagaimana pengawasannya? Nah, kayak gitu. Nah, ini kan ngomong pengawasan akhirnya. Memang kita harus melihatnya hulu ke hilir nih, dari perencanaan strategi, pemilihan, sama pengawasan. Wah Pak, kan kita Pokja, kan kita hanya di pemilihan saja. Nah, itu dia, kita perlu kolaborasi ini. Kita perlu duduk bareng, kita perlu ngobrol nih, jelasin gitu. Nah, jelasinnya itu tadi pakai ilmu manajemen risiko juga. Ini positifnya begini, negatifnya gini, Bapak pilih mana. Kan kita nggak nakut-nakutin. Ini pilihan saja. Kalau Bapak melakukan kayak gini, seperti ini. Kalau Bapak melakukan ini, seperti ini. Itulah namanya profesional. Kita memberikan opsi-opsi kepada pimpinan. Bapak, ini paket ini, calon pemenangnya ini. Kalau yang memenangkan ini, plus minusnya gini. Kalau yang menang ini, tunjuk ini, plus minusnya ini. Kita sebatas itu. Decision. Nah, arahan Bapak, gimana? Kita udah ngasih di plus minus. Harapannya dia lebih aware juga. Waduh, ada bahaya juga ya. Nah, kalau umpamanya ntar diambil keputusan itu, nanti dimitigasi, dikontrak, kita kawal supaya bahaya-bahaya itu bisa terkendali. Nah, begitu. Ilmunya ada semuanya sebenarnya. Ilmunya ada di standar-standar kompetensi kita. Nah, cuma ngomong memang praktek nih. Nah, praktek memang perlu waktu. Begitu. Ini tadi Bapak atau Ibu ya? Bu Welly ya? Semoga jawab nih, Bu Welly. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi dari tadi atasnya, lupa saya bacain, Pak Sarifudin. Saya sepakat dan mendukung pemerintah dengan menerbitkan regulasi tentang pengadaan yang pastinya tujuannya baik. Cuma permasalahannya terbitnya regulasinya tidak dibarengi dengan sosialisasi, misalnya OSS, RBA dirasakan mempersulit karena sangat kurang sosialisasi tentang pengaplikasinya. Bahkan di daerah pegawai, PPS-nya saja kadang masih bingung. Ya, kembali lagi tadi, pilihannya apa? Kita ada pilihan untuk keluar dari ini nggak? Nggak ada kan? Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah analisis, identifikasi resikonya, kemudian apa mitigasinya? Apa langkah kita merespon kondisi itu? Kalau kita berharap terus, harusnya pemerintah begini, harusnya pemerintah begini, harusnya pemerintah begini, ntar kita bawaannya ini terus, kecewa terus, udah berharap kayak gini, harapannya kita tinggi, perintahnya nggak berubah-ubah. Nah, mendingan kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang kita bisa kendalikan? Apa ini dampaknya buat kita? Apa resikonya buat kita? Analisis buat langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi ini. Ajak stakeholder terkait untuk menghadapi ini. Itu yang namanya profesional.
Itulah pengadaan strategis. Kita berpikir strategis. Kalau tadi pasrah, ya udahlah, pasrah aja nih kerjain apa yang ya sudah masuk ke lingkaran. Nah, kita mau seperti itu, ya pilihan. Kalau mau seperti itu, silahkan nanti bermain silatnya harus pinter, gitu loh. Nah, kalau tadi saya memberikan opsi lain, gitu loh. Bagaimana kita melakukan strategi bermain silat juga, tapi berstrategi untuk mengarahkan ke hal yang lebih benar, gitu. Dan manakala hal yang lebih benar ini bisa dijalankan, insya Allah ini memberikan manfaat ke semua pihak kok. Begitu, Bapak Ibu sekalian. Ini saya ngelihat tipe-tipe pertanyaan ini, tipe-tipe pertanyaan pesimis semua nih. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan putus asa. Tetap semangat ya Pak. Tetap semangat, tapi juga tetap semangat, tapi jangan bonek juga. Itulah ilmu manajemen resiko. Ilmu manajemen resiko tuh ngajak kita semangat, berani, tapi nggak jadi bonek. Penuh perhitungan, penuh strategi. Gitu. Dia berstrategi, kita juga berstrategi. Begitu, Pak. Yang ingin ditanyakan tadi ada sempat yang angkat tangan, Pak Agus. Ya, OSS RBA ini memang relatif baru dan cenderung berubah-ubah gitu ya. Jadi perubahannya itu juga ya karena mungkin belum sempurna gitu ya. Nah, terus gimana? Ya kita pahami aja sehingga kita bisa merespon dengan lebih baik gitu. Oh, sosialisasinya kurang. Nah, udah kita sosialisasi, jangan nunggu bola, jemput bola. Minta disosialisasi. Kalau belum ada ini sosialisasi, cari bahan-bahannya. Kayak gitu, Wale. Dunia ini tidak selalu ideal, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita dibekali ilmu, keterampilan, dan keberanian untuk bisa merespon itu semua. Nah, pilihannya di kita sekarang. Nah, pagi ini saya memberikan pilihan-pilihan yang versi saya gitu loh. Ya mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang besar. Dan ini konsep ini sudah diadopsi oleh LKPP loh. Konsep ini sudah diadopsi melalui model kematangan UKPBJ, khususnya kalau bisa masuk level proaktif dan strategis. Kalau bisa udah masuk ke level itu, ya udah, yang tadi saya ceritakan berarti sudah tercipta gitu. Cuman menuju ke sananya memang nggak mudah. Tapi kembali lagi, bukan tidak mungkin. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi ya saya kembalikan ke Pak Miftah ini. Baik, terima kasih Pak Sony. Mungkin belum ada pertanyaan lagi atau masih ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu. 15. Mungkin udah kita cukupkan ya materi untuk hari ini. Wah, luar biasa untuk hari ini. Terima kasih kepada Pak Sony yang sudah memaparkan materi ini luar biasa tentang pengadaan, tentang strateginya. Kita tetap harus optimis, tapi katanya jangan bonek, jangan nekat. Ya. Penting harus ada strateginya, ada perhitungannya dan perencanaan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara webinar hari ini dan kepada seluruh panitia dari PT PPMPI.
yang telah menyelenggarakan acara ini. Untuk yang terakhir, apabila saya ada salah kata dalam perkataan disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf, dan kita akan lanjutkan kembali nanti next webinar selanjutnya, dan absensinya sudah saya kirimkan lewat link untuk sertifikat. Itu mungkin acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di selanjutnya. Webinar Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Sony. Sampai ketemu lagi Pak. Di lain Salam buat kesempatan. teman-teman semuanya yang ada di webinar kali ini. Kepada sehat semua Bapak Ibu. Ya. Amin amin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Silakan untuk Thank you, Pak. Thank you semuanya.